Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar lagi kita akan bertemu secara luring, tatap muka, di Laboratorium Teknologi Bank Darah. Nah, untuk pembelajaran di tatap muka, praktikum di Laboratorium Bank Darah ini, saya buatkan pengantar karena ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan mengenai ketentuan di laboratorium. Ya, kita mulai saja. Untuk pembelajaran di masa pandemi ini memang kita berubah untuk cara mengajarnya, yaitu menggunakan blended learning, di mana ada kombinasi antara pembelajaran metode daring dan luring. Nah, untuk metode daring ini digunakan untuk mata kuliah teori yang tidak mengharuskan untuk tatap muka, dan juga untuk praktikum-praktikum yang bisa dilakukan secara daring. Contohnya, misalnya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, atau mata kuliah rekrutmen, atau mata kuliah lain yang tidak mengharuskan tatap muka. Nah, tetapi karena kita ini nanti lulusannya adalah sebagai teknisi yang di situ kita diharapkan siap kerja ketika lulus nanti, maka sebagian besar kurikulum kita ini adalah pembelajaran mengenai skill, mengenai keterampilan. Oleh sebab itu, keterampilan yang bersifat kompeten seperti serologi golongan darah, penyadapan darah, seleksi, IMLTD, dan uji mutu, dan juga nanti ada IDTBD. Nah, ini harus kita laksanakan secara luring karena tidak memungkinkan dilakukan secara daring. Contohnya misalnya pengambilan darah. Pengambilan darah kita tidak bisa secara daring semua, karena ini adalah keterampilan kalian bagaimana mengambil darah. Dan juga ketika karena kalian masih belajar, maka harus dilakukan pendampingan. Butuh pendampingan dari dosen pembimbing. Tidak boleh hanya sekedar cari probandus kemudian asal tusuk. Nah, itu tidak boleh. Harus didampingi dulu karena kalian masih belajar ini. Oleh sebab itu ya mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran praktikum tatap muka. Tetapi karena di sini adalah masa pandemi, maka ada pembatasan-pembatasan khusus yang harus kita laksanakan ketika kita ingin pembelajaran secara tatap muka. Sebenarnya kita sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah menerapkan sebagian besar protokol kesehatan. Karena kita sudah setiap praktikum menggunakan APD, cuci tangan, desinfeksi, dan lain sebagainya. Hanya ada beberapa yang belum kita laksanakan. Yang salah satunya yaitu adalah menjaga jarak aman dengan mahasiswa lain. Oke. Nah, ini hanya saya masukkan sedikit karena kalian mungkin sebagian besar sudah melakukan, yaitu bagaimana kedatangan mahasiswa dari luar Jogja. Syarat administratif yang sudah kalian lakukan ya, misalnya mengisi link-link yang sudah tersedia di web maupun yang kita share di grup seperti laboratorium kemarin. Kemudian silahkan laporan ke dosen pembimbing akademik. Kemudian biasanya yang menggunakan alat transportasi massal seperti pesawat dan kereta api biasanya sudah melakukan cek rapid yang nanti menerangkan bahwa kalian sehat. Nah, biasanya sekalian diterbitkan dengan surat sehat. Nah, itu silakan disimpan hasil cek rapidnya dan juga surat sehatnya, karena itu nanti kemungkinan besar akan diminta atau diminta mengupload fotonya.
Kemudian setelah datang, lapor ke gugus tugas COVID atau ke dosen PA-nya dan karantina mandiri selama 14 hari. Nah, ini sifatnya wajib. Jadi, bagi yang belum 14 hari, mohon maaf mungkin kemungkinan besar tidak kita izinkan untuk masuk ke laboratorium demi kesehatan kita bersama. Kemudian, untuk kapasitas laboratorium, nah, ini ada banyak perbedaan sebenarnya. Yang pertama mungkin yang tidak terlalu banyak, serologi golongan darah. Ini yang mulainya bisa menampung 25 mahasiswa karena kita harus ada jarak antar mahasiswa, maka tinggal 12 mahasiswa untuk kapasitasnya. Kemudian untuk IMLTD ini juga separuhnya, yang tadinya 30 mahasiswa bisa menampung 30 mahasiswa. Nah, ini hanya sekarang sekitar 15 mahasiswa. Kemudian ada beberapa lab yang akan kita gabung. Misalnya lab IDTBD dan mutu. Ini akan kita gabung untuk satu mata praktikum. Karena memang kedua lab ini tidak begitu luas. Dan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak, maka agar lab bisa menampung lebih banyak mahasiswa, maka kita gabung. Nah, ini DTPD dan mutu kemarin yang mungkin kapasitasnya juga bisa 25 mahasiswa, maka ketika digabung ini bisa sekitar 20 mahasiswa. Kemudian untuk lab lain yang kita gabung adalah lab seleksi, aftab, dan komponen. Nah, ini kita gabung juga dan kapasitasnya menjadi 20 mahasiswa. Nah, ini kenapa kok ada lab yang harus digabung? Karena pintu keluar dan pintu masuk ini harus dibedakan. Sehingga selain juga untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa, tapi juga untuk memenuhi protokol kesehatan. Baik, selanjutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika masuk ke laboratorium. Nah, ketika kalian datang ke kampus, maka akan ada pengecekan suhu. Biasanya dilakukan oleh security. Kalau yang sudah kita terapkan adalah kepada karyawan. Yang sudah ditetapkan oleh kampus adalah pengecekan suhu terhadap karyawan yang masuk. Nah, besok ketika kalian datang juga akan dicek suhunya. Nah, ini suhu tubuh yang diperbolehkan yang dimiliki suhu tubuh yang dimiliki oleh mahasiswa yang boleh diperkenankan untuk masuk ke laboratorium adalah kurang dari 37,5 derajat Celcius ya. Ini mohon maaf belum saya tambahkan. Bukan Fahrenheit, bukan Kelvin, tapi satuannya adalah Celcius. Kemudian wajib menggunakan masker. Kalian boleh menggunakan masker kain atau masker kesehatan. Memang lebih baik masker kesehatan, tapi karena harganya yang melambung tinggi dan hanya sekali pakai, tidak bisa dicuci berulang, maka silahkan. Kita tidak wajibkan kalian menggunakan masker kesehatan ketika datang. Boleh menggunakan masker kain. Kemudian kita juga sudah siapkan untuk tempat cuci tangan di luar gedung kampus. Jadi ketika akan masuk pintu untuk ke kampus ini, untuk masuk ke kampus ini ada tempat cuci tangan. Dan untuk sekarang ini pintu masuk untuk ke kampus, untuk ke ruangan-ruangan di kampus, termasuk ke laboratorium, ini difokuskan di lobi utama. Nah, jadi hanya tangga di lobi utama itu yang bisa digunakan untuk masuk ke ruangan lain. Jadi agar lebih terkontrol untuk cek suhunya juga. Nah, ini saya kurang tahu apakah besok akan dibuka semua, tapi kemungkinan besar tangga di lobi utama ini yang dipergunakan untuk naik ke lantai atas. Yang lainnya ditutup. Kemudian silahkan gunakan masker sudah ya. Kemudian cuci tangan sudah. Oke, lanjut.
silahkan datang 10 menit sebelum praktikum. Ini kira-kira sekitar 10 menit sebelum praktikum. Jangan terlalu lama di kampus juga. Kalau misalnya kalian datang 1 jam sebelumnya ya enggak apa-apa, tetapi tolong jaga jarak intinya. Jangan berkerumun. Jangan berkerumun di luar laboratorium. Apalagi besok tidak hanya prodi TBD aja yang melakukan praktikum yang sudah pembelajaran luring, tetapi juga prodi-prodi lain sudah mulai untuk pembelajaran luring. Jadi silahkan jangan berkerumun intinya. Lebih tepatnya ya, lebih bagusnya kalian datang 10 menit sebelum praktikum. Ini ideal. Jangan sampai terlambat karena akan memakan waktu yang kalian perlukan di lab. Dan juga jangan terlalu lama karena nanti takutnya kalian akan berkerumun di luar laboratorium. Kemudian silahkan duduk di tempat-tempat yang sudah disediakan, tetapi hati-hati di sini ada tanda-tanda yang tidak boleh kalian gunakan untuk duduk. Kemudian jaga jarak saat menunggu di luar laboratorium. Ini tadi intinya jangan berkerumun, tetap jaga jarak sekitar 1 meter dan tetap gunakan masker ketika berbicara. Kemudian jangan lupa simpan tas kalian, nanti minta kunci lokernya. Simpan tas kalian ke loker seperti biasa, kemudian persiapkan alat-alat yang diperlukan. Nah, ini lebih baik ketika kalian datang silahkan langsung tasnya dimasukkan ke loker, kemudian siapkan alat-alat yang diperlukan. Jangan kalian menyiapkan menyimpan tas di loker dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan itu saat jam masuk ke lab. Itu akan memakan waktu. Karena alokasi waktu kalian di lab hanya 2-3 jam. Sudah dibatasi sehingga gunakan waktu seefisien mungkin. Dan persiapkan alat-alat yang dibutuhkan saja, jangan semua dimasukkan. Hati-hati, peraturan bahwa kalian tidak boleh memegang HP saat memakai handscoon itu tetap diberlakukan. Karena itu riskan juga terjadi penularan atau ya karena kita belajar menggunakan bahan yang infeksius. Oleh sebab itu, tolong sekali HP jangan dikeluarkan. Silakan ditinggal di loker atau kalau merasa tidak aman, silakan boleh dibawa, tetapi dikasih saku saja. Jangan dikeluarkan di meja laboratorium. Itu. Kalau misalnya kalian butuh alat untuk menghitung, silahkan bawa kalkulator. Kemudian bawa alat-alat seperti alat tulis atau memang lebih baik kalian menyiapkan khusus alat tulis di lab yang bisa ditinggal di lab. Kemudian jangan terlalu banyak membawa barang-barang. Gunakan jas lab saat masuk ke ruangan. Jadi ketika kalian masuk sudah menggunakan jas laboratorium. Punya kalian sendiri. Tidak boleh pinjam-meminjam, termasuk meminjam punya dosen. Karena sekarang dosen juga dapat jatah 1 jas lab untuk 1 dosen. Jadi jangan saling meminjam jas laboratorium. Kemudian usahakan dicuci jasnya tiap minggu. Atau ketika tiba-tiba kotor, setelah dipakai untuk praktikum di lab kotor, terkena darah, maka segera dicuci. Dan saya sarankan kalian bawa tas plastik untuk memisahkan jas lab dengan barang-barang yang lain ketika dibawa di tas. Nah, kalian wajib menggunakan jas lab ya. Karena kalau tidak menggunakan jas lab, kalian dilarang mengikuti praktikum. Silakan bisa mengikuti praktikum selanjutnya. Tapi wajib menggunakan jas laboratorium. Jangan meninggalkan jas lab di
ruang laboratorium. Silahkan dibawa pulang. Dengan tadi menggunakan tas kresek, masukkan jas lab ke situ, baru masukkan ke tas kalian agar dia terpisah dari barang-barang yang lain. Oke, selanjutnya tadi kalau di awal ketika masuk kampus silahkan cuci tangan. Kemudian ketika masuk ke lab itu seperti biasa cuci tangan lagi. Kemudian pakai APD. Nah, untuk APD ini kalau kemarin tidak kita batasi. Silahkan kalau kalian misalnya kotor atau sobek silahkan ganti APD. Tetapi untuk sekarang karena harga APD juga melambung tinggi, oleh sebab itu sekarang satu mahasiswa mendapatkan satu jatah APD, yaitu satu masker kesehatan, dan juga satu pasang handscoon. Karena asumsinya kalian hanya 2-3 jam di lab, maka satu handscoon saja sudah cukup, satu masker pun sudah cukup. Nah, untuk masker, kalian tadi kan berangkat wajib menggunakan masker boleh kain, boleh kesehatan. Nah, untuk di lab kalian wajib menggunakan yang masker kesehatan yang sudah kita berikan tadi. Kalau kalian di rumah sudah pakai masker kesehatan ya silahkan dipakai lagi. Tapi kalau misalnya masih pakai masker kain, silahkan diganti dengan masker kesehatan. Atau masker kainnya dilapisi dengan masker kesehatan. Itu silahkan. Kemudian untuk handscoon, misalnya kalian dirasa kurang, itu silahkan boleh membawa APD sendiri. Boleh. Misalnya kalian ingin tenang karena biasanya gonta-ganti handscoon, nah itu boleh bawa APD sendiri, boleh bawa handscoon sendiri. Kemudian gunakan APD dengan benar dan jangan lepas masker saat berbicara. Justru ketika bicara itu jangan melepas masker. Hindari keluar masuk laboratorium. Artinya jangan sering keluar masuk laboratorium. Ketika kalian sudah berada di laboratorium ya sudah, silahkan bekerja. Nah, bagaimana mengantisipasi agar tidak terlalu banyak keluar masuk laboratorium, yaitu persiapkan diri sebelum masuk ke laboratorium. Silahkan kamar mandi dulu misalnya. Kemudian persiapkan barang-barang yang sudah diperlukan. Yang diperlukan. Jadi tadi ketika masuk datang ke kampus, kemudian masukkan loker ke tas, masukkan tas ke loker, kemudian ambil barang-barang yang diperlukan. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk ke laboratorium, kalian justru izin keluar lagi untuk mengambil barang yang ketinggalan. Nah, itu silakan persiapkan dengan baik. Dan usahakan tidak saling meminjam barang untuk menghindari kontak juga. Kemudian, nah ini, duduk sesuai petunjuk. Jadi kenapa kok tadi kapasitas labnya ini berkurang? Karena sudah kita beri tanda-tanda mana yang tidak boleh digunakan. Ini sudah kita ukur jaraknya sekitar 1 meter. Jadi antara satu mahasiswa dengan yang lain ini harus ada jarak. Harus ada jarak aman. Nah, nanti silakan ini saya contohkan yang serologi. Nanti di lab lain juga akan ada tanda-tanda silang seperti ini. Ini artinya tidak boleh digunakan. Silakan gunakan yang kosong seperti ini. Kosong seperti ini. Ini maksudnya bukan kosong seperti ini terus kalian 2 orang di sini enggak ya. Maksudnya ini kosong ini untuk 1 orang. Termasuk nanti di lab lain, berarti ini untuk 1 orang, ini untuk 1 orang. Ini nggak boleh dipakai. Kemudian, nah ini jangan duduk di meja yang diberi tanda silang. Ini kalau yang di lab serologi sudah saya beri kursinya sekalian, agar kalian tidak duduk di tempat lain. Oke. Kemudian, tetap jaga jarak di dalam laboratorium. Ketika masuk ke laboratorium jangan berdesakan. Satu-satu masuknya. Kemudian jangan berkerumun. Ini biasanya saat penggunaan alat. Karena memang alat kita tidak ada alat-alat tertentu yang harus digunakan secara bersama-sama.
Tidak mungkin digunakan hanya sendirian. Oleh sebab itu, silahkan bergantian ketika menggunakan alat. Misalnya mau menggunakan alat sentrifuge, ya masukin tabungnya satu-satu. Jangan berkerumun intinya. Kemudian misalnya kalian harus berinteraksi dengan teman. Usahakan jangan terlalu lama. Atau usahakan tidak terlalu banyak berbicara dan tetap gunakan masker ketika kalian berbicara. Jangan dibuka maskernya. Karena misal kalau kalian untuk praktikum pengambilan darah kan tetap harus berhadapan dengan teman ya. Berhadapan dengan teman. Nah itu dijaga betul, jangan sampai maskernya dibuka. Kemudian untuk pintu masuk dan pintu keluar kita bedakan. Nanti silahkan ketika kalian datang ke lab, lihat dulu. Lihat lagi labnya. Mana yang pintu keluar, mana yang pintu masuk. Itu sudah kita beri tanda. Jadi silahkan masuk melalui pintu masuk yang sudah kita beri tanda. Dan keluar melalui pintu keluar yang sudah kita beri tanda juga. Selanjutnya, nah desinfeksi meja kerja dan alat ini sudah kita lakukan juga ya kemarin-kemarin. Untuk yang meja kerja silakan gunakan klorin atau Baiklin. Kemudian untuk yang alat ini menggunakan alkohol 70%. Ini sudah kita siapkan. Dan ini yang penting juga, hindari menyentuh wajah saat kondisi tangan tidak bersih. Nah ini hati-hati, kemarin masih ada yang pakai sarung tangan tapi pegang wajah. Hati-hati ya, jangan pegang wajah dan area mata. Kalau misalnya kepepet kalian harus memegang wajah karena mungkin ada sesuatu hal, silakan pakai tisu. Jangan menggunakan handscoon. Tangan kalian masih menggunakan handscoon, walaupun dengan alasan ini handscoonnya masih bersih, nggak jamin. Tetap ketika kalian pakai handscoon, anggap bahwa bagian luar handscoon itu sudah terinfeksi, sudah kotor. Jadi jangan menyentuh wajah. Dan juga HP. Aturan untuk HP tadi tetap ya, tidak boleh mengeluarkan HP saat praktikum. Jangan ditaruh meja. Oke, kemudian ketika batuk, maka terapkan etika batuk. Bisa dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas. Kemudian kalau masih menggunakan masker masih aman ketika batuk. Tapi kalau kepepetnya takut maskernya kotor, mau ngirit, pakai tisu. Nah, oke. Mungkin itu pengantar dari saya untuk praktikum baik di laboratorium serologi, DTBD, MLTD maupun laboratorium lain mohon diperhatikan syarat-syaratnya, ketentuannya, karena memang sekarang situasinya masih pandemi, masih kemungkinan besar akan tertular. Kemungkinan besar penularan itu masih ada. Apalagi nanti mungkin ada mahasiswa atau dosen yang mempunyai resiko tinggi. Oleh sebab itu mari saling menjaga satu sama lain. Semoga kita dapat melalui pandemi ini dengan baik, tetap survive, diberikan kesehatan sampai pembelajaran kita selesai. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali di kampus kita di Laboratorium Teknologi Bank Darah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.